Kita lanjutkan perbincangan kami, Bang Sangaji. Tadi saya sempat menanyakan sebelum jeda. Sesungguhnya apa yang menjadi arti dari saksi dan ahli yang meringankan yang dimaksud, Bang Sangaji? Baik Mbak Windy. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Aristo, salah satu hak yang dijamin kepada tersangka dalam KUHP berdasarkan ketentuan atau norma pasal 65 KUHP itu boleh mengajukan saksi meringankan, saksi ada charge, dan yang kedua adalah ahli meringankan. Jadi itu clear itu ya, itu hak. Sekarang kita ingin melihat kasus ini dalam konstruksi hukum yang lebih komprehensif. Ada kewajiban hukum dari penyidik Polda Metro Jaya sudah menjalankan kewajibannya, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap semua alat bukti. Alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHP, ada keterangan saksi, ada ahli, ada surat petunjuk, termasuk di dalamnya ada keterangan tersangka, meskipun kita belum masuk kepada alat bukti yang kelima, keterangan terdakwa, karena kasusnya belum dilimpahkan ke proses peradilan. Ya, jadi penyidik Polda Metro Jaya telah juga melakukan upaya paksa berupa penyitaan, mungkin juga ada penggeledahan. Setahu kami ya, Mbak Windy, seperti yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya pada saat mengumumkan hasil gelar perkara, yaitu ada 2 klaster yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, penyidik mengatakan bahwa ada kurang lebih 700 barang bukti sudah disita. Ya, artinya penyidik telah melaksanakan kewajiban hukumnya sampai kemudian menetapkan tersangka. Nah, ketika kita bicara kewajiban hukum, ada tapi hak hukum yang dimiliki oleh tersangka, yaitu mengajukan saksi meringankan dan ahli meringankan. Kenapa? Karena ingat, asas hukum acara pidana kita itu adalah berimbang, harus equal. Ya, karena bukti-bukti yang selama ini diuji oleh Polda Metro Jaya itu barulah bukti-bukti yang diajukan oleh Bang Ade Darmawan bersama Pak Joko Widodo. Bukti-bukti yang baru sepihak, ya, belum dilakukan pembuktian dari sisi tersangka. Nah, oleh karena itu berdasarkan pasal 65 KUHP, maka kami akan mengajukan saksi meringankan dan ahli meringankan dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan check and balance terhadap bukti-bukti yang dimiliki, sehingga nanti akan keluar resume perkara dari penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi ini kan masih dalam tahap penyidikan. Ya, nanti begitu dilakukan pemberkasan, kemudian bukti-bukti ini telah lengkap, dilakukan tahap 1. Apa esensi daripada saksi dan ahli meringankan yang akan kami hadirkan? Ketika kita bicara terkait dengan 28 ahli yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, maka kami akan mengajukan beberapa ahli yang bisa memberikan pendapat lain. Ya, ingat, ahli itu dia memberikan keterangannya berdasarkan keilmuannya. Jadi tidak memihak secara material, ya, tidak memihak kepada kubu Pak Jokowi, juga tidak memihak juga kepada kami. Sehingga nanti perkara ini menjadi terang benderang. Bisa saja ahli yang kami hadirkan itu kemudian memberikan pendapat hukum yang berbeda. Bahwa apa yang disimpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dari 28 ahli yang sudah diperiksa, kemudian 130 saksi yang sudah diperiksa, bisa kemudian muncul pandangan-pandangan hukum baru. Karena apa? Karena penegakan hukum itu kan tidak bisa hanya dilihat dari sisi sepihak pelapornya Pak Jokowi. Meskipun dalil daripada Bang Ade Darmawan, dalil daripada Pak Joko Widodo, ijazah ini asli. Itu kan masih dalil. Dan itu perlu pembuktian, dan pembuktiannya harus komprehensif dan berimbang. Inilah yang kita sebut dengan equality before the law. Jadi semua pihak itu punya hak yang sama, juga punya kewajiban hukum yang sama yang dilindungi oleh hukum. Baik, Bang Ade, silakan ditanggapi. Ini artinya mereka pun juga akan menyiapkan ahli dan saksi untuk pembuktian terhadap bukti-bukti tersebut. Ya, kita sepaham. Karena beliau juga adalah lawyer, saya juga lawyer. Kalau saya di pihak, pasti saya akan melakukan hal yang sama. Tapi ada satu hal. Kenapa, Bang? Polda Metro jangan seolah-olah menjadi lembaga peradilan. Hati-hati nih. Karena ada haknya pelapor juga nih untuk mempermasalahkan hal itu. Bila dilakukan dalam praktek-praktek bukan sesuai dengan Perka Polri. Artinya di luar daripada sistem yang diberikan kewenangan terhadap undang-undang. Contohnya, saksi ahli dan saksi yang meringankan itu tidak dikenal di dalam penyidikan. Tolong bacakan pasalnya. Dia dikenal di mana? Di peradilan. Pengadilan, ya. Ya, ada chart apalagi. Ya. Jadi praktek-praktek yang bersifat pra sebelum peradilan, ya ini agak aneh nih menurut saya. Tetapi
apapun itu, ini kan kita berbicara kewenangan penyidik tahan atau tidak tahan. Kalau menurut saya setelah memang diajukan saksi ahli yang menurut teman-teman pengacara dari pihak Bang Roy, pihak Roy lah ya, untuk diperiksa kesaksiannya terkait meringankan, monggo. Ya kan, meringankan atau tidak meringankan tidak menghalangi penahanan itu sebenarnya sih. Tapi apapun itu, saya tidak bisa menjelaskan terkait persoalan bagaimana sih praktek peradilan yang apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Polda Metro kalau dia seolah-olah berperan seperti peradilan. Nah, pasti Bang Aristo paham tuh. Nah, itu paham banget itu Bang Boleh Aristo. kita langsung tanyakan ke Bang Aristo, silakan. Langsung Bang Aristo tuh. Oke, jadi Mbak Windy ya. Sorry Mas Ade, aku koreksi sedikit. Jadi pasal 65 itu memperbolehkan karena bahasanya di setiap tingkat pemeriksaan. Ya, artinya tersangka dan terdakwa. Dan prakteknya kalau orang habis di BAP, tersangka pasti ditanya apa yang mau disampaikan, apakah akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Kalau soal itu sih saya rasa clear, ya, dan logikanya masuk. Maksud saya, ya orang mau ditersangkakan, mau diambil hidupnya, ya dalam tanda petik ya, masa nggak boleh membela diri sih? Ya, karena kalau di pengadilan udah too little too late, karena berkas pengadilan kita kan seperti mengkonfirmasi berkas perkara yang tebel-tebel itu, jadi too little too late lah. Itu yang pertama. Yang kedua, soal saksi yang meringankan dan ahli yang meringankan. Kalau secara normatif itu oke, sekarang persoalannya secara realitanya bagaimana? Itu yang saya bilang tadi, secara realita KUHP ini agak basa-basi memberikan itu karena dia tidak menjelaskan soal akses kepada barang bukti. Apa maksudnya tadi? Dalam konteks ini kepada ijazah aslinya. Kalau ahli dari Polda Metro menguji tinta, melihat, mengkomparasi, mempunyai akses terhadap barang bukti itu, dan sementara ahlinya Bang Sangaji nggak punya, maka value-nya atau nilai pembuktiannya itu berbeda jauh. Ya, itu. Yang kedua, ahlinya Bang Sangaji ini harus paling tidak menjelaskan atau menangkal dua argumentasi. Pertama, argumentasi bahwa ijazah ini palsu secara substansi, artinya prosesnya. Betul nggak Pak Jokowi kuliah mengerjakan tugas? Polisi sudah punya keterangan dari otoritas UGM, rektor sudah berkali-kali bicara itu. Dia yang mengeluarkan. Ya, artinya tadi saya bilang ini ada mountain to climb, ada gunung yang harus didaki. Bagaimana menyatakan bahwa UGM ini bohong? Artinya harus membuktikan ada persekongkolan nih UGM ini. Nah, ini nggak gampang ini. Ahli apa yang bisa menerangkan seperti itu? Saksi apa yang bisa menerangkan seperti itu? Ya, saya bayangkan itu yang pertama. Yang kedua, serangannya adalah ijazah palsu dalam konteks kertasnya atau fisiknya. Itu kan dilihat makanya fontnya, fotonya nggak pas dan lain-lain. Nah, ini harus melalui ahli-ahli yang berkaitan dengan itu, misalnya melihat ahli forensiknya, digital forensiknya, lalu ahli kertas, ahli tinta. Nah, kalau tidak ada akses kepada barang bukti, pasal 65 itu ya akan jadi cuman angan-angan aja, exercise-nya. Jadi formalitas aja dikasih, teori, didengerin secara formalitas, tapi tidak akan pernah changing the game kalau ini pertandingan. Ya nggak pernah, karena sekarang pihaknya Pak Ade ini sedang leading. Ya, kalau saya ngomong skor bola, kemarin saya ngomong 6-0, saya dimarahin. Kalau skor tenis ini 2-0 lah kalau tenis ya. Udah 2 set untuk Pak Ade. Kalau Grand Slam masih ada kemungkinan, tapi berat. Gitu kira-kira. Baik, Bang Sangaji, ini kemungkinannya sangat tipis, apalagi akses terhadap bukti ini juga terbatas, Bang Sangaji. Ya, saya kira itu tidak tepat ya. Kalau Bang Aristo ini memahami betul hukum pembuktian kita, itu kesimpulan-kesimpulan seperti itu nggak bisa ditarik hari ini gitu. Karena gini, kenapa kami ingin menghadirkan ahli? Karena ingat, laporan Pak Joko Widodo itu kan sebetulnya adalah terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah. Kemudian ada beberapa pasal siluman, pasal-pasal bemper, kami sebut pasal bemper, itu kemudian diikutkan dalam LP Pak Joko Widodo, yaitu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 8 tahun sama 12 tahun penjara sehingga bisa dilakukan dasar penahanan. Termasuk manipulasi. Iya, termasuk juga memanipulasi dokumen elektronik, itu kan 32 35. Kemudian juga ada pasal penghasutan 160 KUHP dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, pasal-pasal ini kan harus dibuktikan. Unsur-unsur pidananya harus clear gitu. Ingat, hukum pidana itu yang kita cari adalah kebenaran material.
untuk mencari kebenaran material memang tidak mudah. Ya, pembuktian hukum itu seperti kita menyusun puzzle. Ya, puzzle hari ini kita temukan ada bukti baru, besok lagi kita temukan ada bukti baru lagi, besok lagi kita temukan ada bukti baru. Rangkaian puzzle-puzzle ini kemudian kita susun menjadi satu pembuktian yang terang benderang, sehingga apa yang didalilkan oleh Pak Joko Widodo ini akan terbukti tidak di dalam persidangan. Itu satu hal. Hal yang kedua, terkait dengan kita mencari kebenaran material terhadap apa yang sekarang ini sedang berkembang. LP-nya Pak Joko Widodo itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Itu kualifikasi delik aduan absolut. Itu kita lihat dari sisi kualifikasi delik material. Ya. Kemudian untuk membantah ini semua kan perlu ahli. Kami akan menghadirkan ahli yang akan memberikan keterangannya bahwa apakah dalam konteks penerapan pasal 310, pasal 311 KUHP dan pasal 27 ayat 2 pasal 27A Undang-Undang ITE, apakah objek ijazah itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apa tidak? Karena ini terkait dengan pencemaran nama baik. Kita juga jangan dulu melihat pada pasal-pasal lain, karena saya meyakini berdasarkan saya meyakini bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Mas Roy kemarin, itu sama sekali pasal 32 dan 35 tidak teryakinkan bagi penyidik. Sehingga alasan penahanan secara objektif yang diatur pasal 21 ayat 4 KUHP itu kemudian tidak diambil oleh penyidik karena penyidik masih ragu apakah memang pasal 32 dan 35 ini unsur pidananya setelah diuji alat bukti terpenuhi tidak, bukan terpenuhi ya, meyakinkan tidak bagi penyidik. Karena kami melihat ini celah hukumnya di situ. Ketika 32 35 kemudian tidak teryakinkan, maka kita akan lari kepada kualifikasi delik pokok, yaitu pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik terkait dengan objek ijazah, maka ijazah ini kan harus dibuktikan dulu nih. Bagaimana pembuktiannya? Kemarin kan Profesor Mahfud MD telah mengatakan, ya itu profesor loh dan itu ahli. Ya, beliau juga dosen, gitu ya. Beliau mengatakan bahwa ijazah harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, tentu kami ingin juga mendapatkan keterangan dari ahli-ahli lain. Kalau memang pada akhirnya ini harus dibuktikan terlebih dahulu ijazah Pak Joko Widodo sebelum masuk kepada delik pencemaran nama baik dan fitnah, maka menurut saya ada peluang bagi Mas Roy Suryo untuk kemudian kami memenangkan pertandingan ini. Kalau tadi Bang Aristo mengatakan 2-0, saya katakan sekarang bukan 2-0 lagi. Dalam konteks keyakinan Bang Ade dan kemudian gegap gempitanya teman-teman pendukung Pak Jokowi sekarang bukan 2-0 lagi, sekarang 1-1. Seri. Karena kenapa? Karena Mas Roy tidak ditahan, jadi pukulan telak buat mereka. Aduh, ini gimana caranya untuk counter attack, Bang Ade? Jadi gini, jadi kalau terkait penahanan, kembali kepada kewenangan. Oke. Ya, terus kemudian bukan berarti tidak ditahan, kemudian bahwa seluruh pasal yang diterapkan itu terjadi kekeliruan. Yang kedua, kalau kita berbicara terkait ahli, Profesor Mahfud MD ya, mengatakan bahwa harus dibuktikan dulu. Itu kan pendapat, bukan undang-undang, bukan aturan. Pendapat. Nah, pendapat dia, ya kan, bisakah digunakan oleh hakim? Bisakah digunakan oleh polisi? Bisakah digunakan oleh jaksa? Ya kan? Nah, mereka punya rule sendiri, aturan sendiri. Ya, rule-nya polisi di mana, lengkap berkasnya dia kirim ke kejaksaan. Kalau kejaksaan mengatakan bahwa ini belum lengkap, tolong lakukan penahanan, dikembalikan P19, ditahanlah mereka. Itu kan masih ada penahanan di tingkat kejaksaan. Tetapi apapun itu, goals-nya bahwa ini harus dibuktikan secara bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan teman-teman ini bukan berarti tidak ditahannya, bahwa lepaslah dia dari pasal 35 itu kita terlalu kemajon untuk menentukan itu. Bahwa kemudian ini masih berproses, masih ada 5 ya, 5 terus 3 ini apakah dipanggil kembali nantinya. Kalau dipanggil kembali untuk syukur-syukur kalau ya apa yang kita harapkan terjadi ya. Tetapi kalau dikatakan satu-satu oleh abang kita, oke, saya terima. Satu-satu nggak apa-apa deh, ya kan? Satu-satu nggak apa-apa abang. Satu-satu aja nggak apa-apa. Intinya begitu. Tetapi ketika nanti ini terjadi pemeriksaan lagi kepada Roy Suryo CS dan saya yakin dilakukan penahanan untuk kali kedua, ya kan?
Berarti 7-0 dong. Waduh, jauh sekali ngejarnya bagaimana. Bang Aristo, apakah Anda melihat dengan adanya pembuktian yang tadi masih diperbincangkan oleh pihak Roy Suryo CS, apakah ini juga dihadirkannya saksi maupun ahli bisa menjadi senjata pemungkas untuk membebaskan Roy Suryo CS dari jeratan hukum? Nanti kita jawab sesaat lagi. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.